Ada yang memancing, bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan? Sorry, kalam itu. Maka li inna kalimah kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah. La syidi inna kalimah Makkah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka li inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna kalimah fi Allah subhanallah. Maka li inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam Indonesia ma faqal asyidi inna kalimah fi Allah. Naam faqali inna kalimah Indonesia makali inna rahmatan kitab makali inna rahmatan Quran fa di inna kalimah Indonesia Fakali in Fatality. Majnun. Majnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat channel Pemersatu Umat Satu Tujuan. Video ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mampu menjalankan syariat Islam secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir zaman, agama tauhid akan menghadapi cobaan besar. Berbagai fenomena sudah terlihat saat ini. Pemikiran modern yang berhaluan liberalisme, sekularisme, komunisme berusaha memisahkan agama Islam dalam kehidupan. Padahal Islam sebagai panduan hidup harus mewarnai semua gerak langkah kita. Kemajuan kehidupan di era modern boleh terus berganti, tapi keyakinan dan keimanan kita tak bisa diganti oleh apapun. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat hingga matahari condong menunggu musuh. Kemudian beliau berdiri lalu bersabda, "Wahai saudara-saudara, janganlah mengharap-harap bertemu dengan musuh. Mohonlah kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh, sabarlah. Ketahuilah, sesungguhnya surga itu terletak di bawah bayangan pedang." Kemudian beliau bermunajat, "Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab yang menjalankan awan dan mencerai-beraikan pasukan musuh. Ceraikanlah mereka dan tolonglah kami melawan mereka." Hadis riwayat Bukhari. Di Indonesia itu orang
ngomongin agama dikit, terus bisa bahasa Arab dikit, terus ngaku jadi ustadz, itu tiba-tiba banyak jamaahnya viral gitu Pak. Itu kenapa sih Pak? Kok bisa ada jamaahnya gitu Pak? Ya bisa ada jemaahnya, jadi kan itu ada di bawah grade-nya dia. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngasal ngomongin soal agama gitu, yang ngikutin dia adalah yang lebih ngasal lagi agamanya kan. Jadi dan itu populasi di Indonesia ini sangat banyak. Jadi gini, di satu sisi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat religius, sangat percaya pada Tuhan, sangat percaya pada simbol-simbol spiritualisme dan sebagainya. Tetapi mereka itu dikecewakan sama realitas bahwa sekarang kita tidak maju, banyak penipuan, banyak kemunafikan, ada korupsi di mana-mana dan sebagainya. Dan karena itu mereka tuh berusaha untuk mencari dan menemukan jawaban mana sih yang sebenarnya tuh bener gitu. Akhirnya mereka tuh siapapun yang nampak memberikan pencerahan, siapapun di antara mereka yang nampak membela kepercayaan dan sebagainya, itu dijadikan sebagai patokan gitu. Karena mereka tuh sangat merindukan, sangat mengharapkan orang-orang seperti itu gitu. Jadi istilahnya mah kalau misalkan kita lagi lapar banget gitu, ada makanan yang sebenarnya gak enak juga kita makan, gak lapar gitu. Oh iya. Kita tuh sangat membutuhkan nuansa-nuansa spiritual, religius, nuansa yang tidak munafik, yang jujur, yang amanah, yang apa. Tapi kita lihat realitasnya tuh gak kayak gitu. Makanya siapapun yang bisa ini ngasih inspirasi, subhanallah kata-katanya menyejukkan, subhanallah ini memang benar-benar membela umat, langsung itu dijadikan sebagai. Padahal nggak tahu benar atau salahnya gitu Pak. Iya, karena mereka di bawah kan, yang tadi itu, ya, gitu. Makasih Pak. Beda-beda. Viral, Mama Gufron, videonya nyeleneh, seakan-akan pernyataannya atau ceramahnya itu seperti berasal dari ajaran Islam. Kalau kita telusuri lagi lebih jauh, ini jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Otomatis orang-orang seperti ini gak usah dikasih dalil, karena pasti tak paham apa itu kalamullah yang benar dan apa itu hadis Nabi yang sahih. Atau dia paham tetapi memang disengaja untuk merusak Islam dari dalam, musuh di dalam comberan. Saya baca sedikit biografinya. Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Memalukan sekali, di belakangnya ada Al-Bantani. Nama yang diberikan oleh gurunya Abuya Mama Armin ketika kholwat di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad selama 40 hari 40 malam. Ya teman-teman, 40 hari 40 malam. Bertapa dia. Istilah lain maksud saya, bertapa di kuburan orang yang sudah mati di makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kholwat itu istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang suka menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah lain, ini bermakna ganda. Ada positif, ada negatif. Di dalam makna positif, kholwat adalah menghindar dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak istilah lainnya adalah semedi ya, atau bertapa. Sedangkan dari arti negatif, berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tidak terikat pernikahan. Kalau dalam arti negatif selain bertapa adalah semedi. Al-Bantaninya ini adalah tempat belajarnya ilmu ketika beliau berguru kepada Abuya Mama Armin. Mereka maksud saya karena perjalanan hidup beliau diawali dari daerah Cibuntu, Pandeglang, Banten. Nah,
awal mula gilanya beliau ini ketika belajar dari daerah Cibuntu, Pandeglang, Banten, atau memang dia memiliki misi tertentu untuk merusak Islam, menggerogoti Islam di dalam wilayah Islam itu sendiri. Beliau adalah putra kedua dari pasangan suami istri, Bapak Haji Endang Mustafa dan Ibu Haji Suntari Puntri, ya, menurut biografinya ya. Jadi dari ibunya ini dari ibunya punya ibu namanya Ade dan bapaknya Aki Isa. Adapun ibu Ade, ibunya dari Ibu Gufron ini, keturunan ketujuh dari eyangnya yang bernama Raden Ardi Winata dan Kiai Abu Sarminah, dan nasabnya sampai ke Prabu Siliwangi katanya, melalui Sultan Hasanuddin Banten sampai kepada Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari Aki Isaknya keturunan dari Mbah Sajidah yang pernah berguru kepada Sunan Bonang, yakni putranya Sunan Ampel, katanya begitu. Terserahlah, mau keturunan wali, mau keturunan nabi, umat Islam melihat ulama-ulama itu bukan dari keturunan, tetapi yang paling tinggi pengaruhnya adalah ilmu. Ilmu bukan keturunan. Yang diberi itu ilmu, tak memandang keturunan. Kita butuh orang alim yang berilmu, punya ilmu, tapi suka bohong belajar agama. Tetapi untuk merusak agama Islam itu bisa disebut dengan pendusta. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana jahat mereka, akibat buruk dari rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanya menunggu ketetapan yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula akan menemukan penyimpangan bagi ketetapan Allah itu. Ka'bah Yai Mas Haji, apakah benar Mama Gufron itu keturunannya Senawawi, Pak? Bahasa Indonesia, Pak. Sekali lagi saya nanya, apakah Mama Gufron itu keturunan Senawawi, Pak? Bukan. Jadi ini waktu itu datang ke rumah saya 150 orang. Iya, dikawal sama Banten. Kata saya, ini Mas Yai dari mana? Saya dari Banten, katanya. Oh, dari Banten. Kalau Banten bahasanya babasan atau apa nih? Jawa. Kalau saya mah Sunda. Ya, sebenarnya saya lihat di Facebook HP bahwa ini tinggal tutup dari Syekh Nawawi. Dari saya lebih senang kedatangan Kiai ini, anggaplah saudara kita. Ternyata ya kalau benar-benar nasab dari Syekh Nawawi, Syekh Nawawi itu mempunyai anak berapa? Dari anak siapa? Diam. Kata Abah Yai, Iya. Pertanyaan kepada Pak Gufron. Iya. Terus kata Pak Gufron, diam saja. ya. Jadi saya walaupun nasab asli nggak ngaku-ngaku, karena menguasa saya ini satu orang paling fakir, kedua orang paling bodoh, ketiga orang paling bodoh. Nggak ngaku-ngaku. Sekarang orang pinter banyak ngejual-jual nasab.
Jadi pada dasarnya garis besarnya Abah Gufron bukan nasab Syekh Abah Yai Nawawi. Bukan. Pak ya. Bukan. Bisa dipertanggungjawabkan ucapan Abah ini ya. Iya. Karena Abah Yai adalah duriat yang soheh Iya. dari Syekh Nawawi turun ke Ibu Nyai Rokaya turun ke Salma turun ke Jajumana turun Abah Yai Mazaji. Iya. Keempat. Terima kasih Abah Yai. Baiklah teman-teman, begitu saja ya masalah Kiai Gufron ini ya. Saya nggak rela dipanggil-panggil Al-Bantani, memalukan ya. Saya sampai keluar bahasa asli nenek moyang saya ya. Belum saya kasih bahasa Jawa sama babasan nih. Kesel saya, kesel.